Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita semuanya. Kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan hadir di tempat ini. Mari kita rasakan kasih Tuhan. Bapa, kami datang Tuhan pagi hari Tuhan Yesus dengan membawa setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. 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 Mari sembah Tuhan. Kami datang Tuhan membawa hati kami. Kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Katakan Bapa kami, Bapa kami di dalam surga, kuduslah, kuduslah nama-Mu dan penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa dan mulia selamanya. Kami datang Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus dengan membawa hati kami Tuhan. Oh, mari sama-sama katakan, Bapa kami, Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak,
Engkau yang layak selamanya diagungkan. Kami dikatakan Bapa kami, Bapa kami di dalam surga, kuduslah, kuduslah namamu, dan penuh kuasa, sebab Kau yang layak, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa dan mulia selamanya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mengatakan sekali lagi lagu ini. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Bapa kami, Bapa kami di dalam surga, sebab Engkau kudus Tuhan, kuduslah namamu, dan penuh kuasa. Kau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak selamanya diagungkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkan kami, cukupkanlah kami, ampunilah seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Kau yang berkuasa, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkuasa, Engkau yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Raja di atas segala raja. Mulialah namamu Tuhan, biar kehendak
sama-sama katakan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Katakan, sebab Kau yang berkuasa, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Katakan sekali lagi, sebab Kau yang berkuasa, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pagi yang indah hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh berkumpul Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang kami permuliakan dan kami tinggikan Tuhan Yesus. Dan biar berikan kepada kami Tuhan roh yang terus menyala-nyala Tuhan, agar kami boleh bersuka cita lebih lagi Tuhan Yesus, meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dan biar hidup kami boleh diubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Berikan salam dan senyum ke belakang kirinya. Katakan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Mari kita semua dengarkan suara nafiri yang telah memanggil kita. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan, bersorak-sorai. Mari katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Mari terima api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk. Sekali katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya,
Yesuslah raja. Katakan sekali lagi. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Kita pada ruhnya bahwa Yesuslah raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit, serukan nama Yesus. Mari katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Mari kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali kita katakan, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Mana suaranya? Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Mari kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya Tuhan. Mari kita bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Mari katakan dengan iman, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya Tuhan. Ya, katakan lebih lagi, nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, 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 Yesus,
Tuhan. Woo! Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan semuanya. Bertepuk tangan, Mulialah, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Semuanya, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalamnya, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan para teman-teman. Bersorak-sorak muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Amin Tuhan. Mari bertepuk tangan semuanya. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Semuanya, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaan Tuhan, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan. Katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudara. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau masuk menyambut firman Tuhan. Terkadang kita menghadapi suatu masalah itu, kita justru membesar-besarkan masalah kita. Tetapi kita percaya bahwa sekalipun kita menghadapi masalah yang besar, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang lebih besar. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, ketika menghadapi Laut Teberau, Tuhan seketika menolong bangsa Israel dengan membelah laut. Ketika para murid sedang mengalami badai, Tuhan tetap menolong meredakan badai itu. Begitu juga dengan kita semuanya. Pertolongan Tuhan selalu ada buat kita. Amin.
kelemahanku. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu, Kau pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Benar Tuhan, Engkau pembuat mukjizat yang sejati Tuhan, dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya, mari sama-sama katakan. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Mari katakan lebih lagi. Yang membelah, yang teduhkan. Mari katakan. Yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu, Kau pegang hidupku. mari kita semua berdiri. Mari kita katakan lagu ini. Kita mau deklarasikan lagu ini. Mari katakan. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu, Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati. Katakan. Oh, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Karena buat mukjizat sejati. Yang teduhkan badai,
percaya Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Engkau mengirim hamba-Mu untuk membukakan kami Tuhan, segala rahasia kerajaan surga yang akan kami nikmati bersama-sama di akhir zaman ini Tuhan. Untuk terus menghadirkan Tuhan dalam lawatan, menciptakan di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan pelayanan hamba-Mu Bapak Gembala di Jakarta Tuhan. Biar Tuhan memberitakan pesan Tuhan yang ajaib. Dan kami serahkan juga pelayanan hamba-Mu Ibu Dr. Eunike Tuhan. Urabi, Tuhan pakai membukakan rahasia kerajaan surga bagi jemaat Tuhan GBT Tabeta Harapan Indah. Semakin antusias, semakin mengalami anugerah demi anugerah. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat datang buat Ibu Eunike dan teman-teman ya. Saya ingat Bapak Ibu, kenapa kita harus semangat dan hari-hari ini Tuhan bukakan untuk menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Karena ada satu cerita di kitab Injil Matius, di mana pada waktu itu anak Herodias itu menari buat Raja Herodes. Dan ketika putri Herodias tadi menari, dia minta sesuatu kepada raja, yaitu kepala dari nabi atau Yohanes Pembaptis. Dan karena raja sudah berjanji, karena senang lihat tariannya anak Herodias, raja itu mengabulkan permintaannya. Jadi pada pagi hari ini kenapa raja disenangkan? Karena tarian putri Herodias. Kita juga akan bersyukur jemaat Tuhan GBT Tabeta Harapan Indah, seperti bukan hanya menari, bukan hanya menyanyi, tetapi seperti tertulis dalam Mazmur 150. Pujilah Tuhan dengan gambus dan kecapi, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdentik, pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala dan seruling, pujilah Tuhan dengan tarian. Ketika Tuhan disukakan, hadirat Tuhan nyata, Tuhan akan menjawab apa yang terbaik buat kita. Amin. Bukan menjawab setiap doa kita, tetapi memberi yang terbaik buat kita. Kalau saudara siap menyambut firman Tuhan? Amin. Oke, beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus untuk hambanya Ibu Dr. Eunike. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih Bu buat kesempatannya. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang kita sama-sama terus undang, kita sama-sama terus rindukan di setiap tempat kita berada. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Eunike, biasa dipanggil Nike. Ya, saya pelayanan di Mahanaim, full time di Mahanaim, khusus untuk pelayanan tarian profetik. Dan hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar dan kita sama-sama menangkap hati Tuhan. Kerinduan hati Tuhan sendiri tentang tari-tarian. Karena waktu saya pelajari, ini merupakan sesuatu yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Tarian bukanlah sebuah pertunjukan. Tarian bukanlah sebuah apa yang bisa dinikmati oleh mata dan kelihatan. Tapi di dalamnya memiliki arti yang sangat dalam bagi kerajaan surga. Dan tentunya untuk kehidupan kita semua. Ya, karena itu kita akan sama-sama belajar apa yang Alkitab katakan tentang tarian. Seringkali waktu kita belum mengerti, kadang sangat banyak suara yang berkata, mungkin tarian itu dari mana sih? Kenapa harus ada tarian?
Tarian itu diciptakan oleh siapa? Dan mungkin banyak pertanyaan demi pertanyaan yang muncul waktu tarian itu dilakukan. Tapi hari ini kita mau kembali kepada Alkitab, kita mau kembali kepada firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kita pelajari ini benar-benar menjadi sebuah dasar. Dan setiap kali kita melihat sebuah tarian, kita bisa mengambil setiap berkat yang mengalir lewat tarian. Amin. Amin ya, biar kita bisa menangkap dengan sangat kuat. Ya, next. Mazmur 149 ayat 3 berkata, biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Jadi tarian adalah sebuah yang lahir dari hati Tuhan sendiri. Lahir dari kerinduan hati Tuhan. Sampai di Mazmur dikatakan biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Pelayanan untuk menjadi seorang penari atau penyembah bukanlah pelayanan yang hanya ada di dunia ini. Tapi pelayanan untuk menari, memuji dan menyembah Tuhan adalah pelayanan yang kekal. Artinya pelayanan tarian ini akan sampai di surga nanti. Pelayanan tarian ini adalah sebuah pelayanan yang kekal, yang nanti sampai kita di surga pun kita akan tetap menari. Mungkin pertanyaannya adalah seperti ini, saya bukan penari, untuk apa saya mendengar firman ini? Panggilan untuk menari, panggilan untuk menyembah, itu bukan hanya untuk 1-2 orang. Firman ini tidak berkata biarlah para penari memuji namanya dengan tarian. Tapi apa yang firman ini berkata, biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Artinya kita semua bisa menari. Artinya kita semua dipanggil untuk menyembah Tuhan. Dipanggil untuk menari buat Tuhan. Kemudian kita mau buka di Wahyu 15 ayat 2 berkata seperti ini. Dan aku melihat sesuatu. Next. Ya. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Pada waktu kita menari, kita menyembah Tuhan, kita sedang mengangkat kecapi Allah dalam hidup kita. Dan firman ini berkata, pada waktu kita mengangkat kecapi Allah, dikatakan kita mengalahkan binatang itu. Binatang itu siapa? Binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Ini berbicara tentang antikris, berbicara dengan roh-roh yang kita hadapi di akhir zaman. Dan pada waktu kita menari menyembah Tuhan, kita sedang mengangkat kecapi dan kita sedang mengalahkan binatang itu. Amin. Ya, mungkin sebelum kita lanjut, saya rindu kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama menari buat Tuhan. Sebuah tarian yang mungkin sederhana. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam tarian itu setiap sel kita menyembah Tuhan. Bukan hanya mulut kita memuji Tuhan, tapi pada waktu kita mengangkat tangan, ini adalah sebuah tarian. Pada waktu kita melakukan gerakan demi gerakan, setiap gerakan itu ada artinya. Dan pada waktu kita menari menyembah, kita sedang mengalahkan sangat banyak roh-roh jahat dan kegelapan. Amin. Mari kita, saya minta lagu Kau ku sembah ya. Mungkin ada yang boleh bantu menyanyi. Yuk, saya minta para penari semua maju ke depan. Ica pimpin sama Tasa. Kita akan menari sebuah tarian yang sederhana. Tapi biar izinkan Tuhan
yang mengalirkan rohnya yang tidak terbatas untuk mengalir ke dalam hidup setiap kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kau ku sembah, ku sembah. Mari Bapak Ibu boleh ikuti setiap tarian. Ku Bapa, ini tarian kami. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Ini tarian kami, ini sembah kami. Ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Terima kasih Tuhan, ini tarian kami untuk-Mu. Biar hari ini waktu kuasa pujian, kuasa tarian itu akan dialirkan kepada hidup setiap kami. Biar ada roh pengertian yang diturunkan. Biar sekali lagi roh-Mu yang tidak terbatas itu yang mengalirkan kuasa penyembahan dan tarian untuk hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Baik, silakan duduk. Hari itu saya berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Dan di hati saya ada sebuah kerinduan untuk menari untuk Tuhan. Mungkin panggilan ini pernah ada juga dalam hidup Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan mungkin Bapak, Ibu yang sudah usia lanjut. Hari itu Tuhan berkata di dalam hati saya masih sangat kecil. Tiba-tiba dalam hati saya rindu membaca Alkitab. Saya mulai membaca Alkitab setiap hari. Dan Tuhan membawa saya untuk mengenal isi hatinya. Hari itu saya mulai belajar nari dan saya datang ke rumah seorang penari dan saya mulai belajar. Saya mulai belajar nari, hari itu belajar nari tamborin. Dan di situ saya mulai dibimbing untuk mengenal hati Tuhan. Kemudian saya mulai pelayanan tarian itu sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD. Dan sampai akhirnya selesai SMA itu saya masih pelayanan tarian. Setelah itu, setelah lulus dari SMA, saya kuliah. Saya SMA itu di Cirebon, ya. Kemudian lulus SMA, saya pelayanan saya kuliah di Bandung dan memulai pelayanannya di tempat saya pelayanan tidak ada pelayanan tarian. Jadi saya memulai pelayanan musik. Hari itu begitu saya berhenti nari, tiba-tiba di kaki saya itu mulai bengkak. Jadi di mata kaki, di lutut, di paha, ini semuanya mulai bengkak. Dan waktu saya ke dokter, saya susah banget berjalan. Waktu saya ke dokter, dokter bilang kamu kena artritis.
atau radang sendi. Hari itu saya sekitar umur 20-an. Dan itu kan penyakit yang gak umum ya untuk anak-anak muda gitu. Hari itu sebenarnya Tuhan mau bilang sesuatu dalam hidup saya. Tuhan mau bilang kamu gak boleh berhenti nari. Karena menari adalah sebuah panggilan yang kekal. Sampai kapanpun kamu harus nari. Tapi saya gak ngerti hari itu. Akhirnya umur 20, 21 sampai umur 27 saya masih kena artritis. Saya lulus kuliah, saya menikah, saya punya anak, saya masih kena penyakit radang sendi. Ya. Kemudian di umur ke-27 saya kembali menari dan memasuki sebuah pelayanan tarian. Hari itu orang bilang seperti ini. Hari itu orang bilang bahwa kalau udah menikah itu jangan nari. Banyak orang bilang yang nari biar anak-anak muda aja. Tapi pelayanan tarian ternyata bukan hanya untuk anak-anak muda. Pelayanan tarian itu Tuhan bukakan buat kita semua. Kita mau lihat di Alkitab. Apa kata Alkitab tentang tarian dalam Perjanjian Lama? Keluaran 15 ayat 20 sampai 21 mengatakan, lalu Miriam nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Hari itu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka dikejar oleh pasukan Mesir dan mereka harus melewati yang namanya Laut Merah. Tadi kita sudah nyanyi lagunya yang membelah laut. Badai yang mustahil pun terjadi. Ya, oke. Hari itu mereka diperhadapkan kepada sebuah kemustahilan. Tapi hari itu Tuhan membuat mujizat, membelah laut, dan mereka semua satu bangsa melewati laut itu dan satu bangsa diselamatkan. Dan hari itu ada seorang perempuan yang namanya Miriam. Boleh ditampilkan lagi ayatnya? Waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kira-kira umurnya berapa? Alkitab berkata, umurnya 80 tahun. Nah, Miriam ini siapa? Miriam ini adalah kakaknya Musa. Kalau Musa aja umur 80 tahun, kira-kira Miriam ini umur berapa? 85 ya mungkin. Atau 90 tahun. Oke, saya mau tanya, di sini apakah ada oma atau opa yang umurnya 80 tahun? Ada? Belum? Ada ya. Jadi, maaf oma boleh bangkit berdiri? Ya, tepuk tangan. Buat yang umur 80 tahun, oke silakan duduk ya. Mungkin yang lain dan kita semua belum mencapai 80 tahun ya. Tapi Miriam ini kira-kira udah lebih dari 80 tahun. Tapi Alkitab berkata, Miriam ini mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Jadi panggilan untuk menari bukan hanya untuk anak muda. Panggilan untuk menari menyembah Tuhan adalah untuk kita semua. Amin. Mulai dari yang paling kecil, mulai dari bayi sampai mau umur berapapun. Kita boleh menari enggak? Boleh. Sebab firman Tuhan berkata, biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian.
Yang kedua, Miriam ini siapa? Miriam ini siapa? Boleh ditampilkan lagi ayatnya? Kita baca sama-sama. Baris pertama, 1, 2, 3. Lalu Miriam, Nabiah itu saudara perempuan Harun. Ternyata panggilan menjadi seorang penari itu adalah panggilan nabi-nabi. Amin. Apa artinya? Alkitab berkata, lalu Miriam Nabiah itu. Siapa itu Miriam? Seorang nabi. Jadi tarian itu bukanlah sebuah show atau tontonan atau pertunjukan. Tapi menjadi seorang penari, kita mengemban tugas untuk menjadi seorang nabi. Nabi itu siapa? Nabi itu adalah seorang yang mendengar dari Tuhan dan menyampaikannya kepada umat. Amin. Jadi siapapun kita, berapapun umur kita adalah pada waktu kita menari, kita punya tugas untuk menyampaikan pesan Tuhan melalui tarian. Artinya di dalam tarian ini, tarian yang kita narikan ini bukan sebuah tarian yang kosong. Tapi apa yang kita tarikan itu adalah nubuatan-nubuatan. Makanya tarian kita disebut tarian profetik. Nanti kita akan belajar, ya. Yang berbicara tentang tarian profetik ini bukan hanya segelintir orang. Seluruh dunia bukunya sangat banyak, literaturnya sangat banyak, pengajarannya sangat banyak. Tuhan wahyukan kepada begitu banyak orang di seluruh dunia. Artinya pada waktu kita nari, kita itu sedang menyampaikan pesan Tuhan lewat tarian. Ya, next ayatnya. Ayat selanjutnya. Yang tentang, ya. Yang kedua kita akan belajar. Di Alkitab disebutkan tentang tarian Daud. Kita baca ayatnya di 2 Samuel 6 ayat 11. Saya bacakan 2 Samuel 6. Boleh ditampilkan ayatnya? 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 23. Saya bacakan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya.
Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih lagi daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Di ayat terakhir dikatakan, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Ya. Hari itu ada seorang kekasih Tuhan, seorang yang sangat berkenan di hati Tuhan, namanya Daud. Bahkan di silsilah keturunan yang menceritakan silsilah Yesus, tidak ada satupun nama yang dituliskan dengan predikat raja, kecuali Raja Daud. Seorang yang mungkin dilihat orang hidupnya itu penuh dengan cacat. Kalau kita lihat kehidupan Daud, pada waktu dia kecil dia ditugaskan apa? Menggembalakan kambing domba yang cuma 2 atau 3 ekor. Kakak-kakaknya itu tinggi besar. Mereka semua tinggi perawakannya sehingga mereka bisa masuk dalam ketentaraan. Tapi dikatakan Daud ini lebih pendek, mukanya kemerah-merahan, sehingga dia itu nggak bisa masuk militer harusnya. Tidak bisa masuk ke dalam ketentaraan. Sehingga dia diberi tugas untuk menggembalakan kambing domba. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang melihat yang di dalam. Orang seringkali melihat yang di luar, tapi Tuhan melihat yang di dalam. Yang di dalamnya Daud adalah seorang penyembah. Tapi Daud juga adalah seorang tentara Tuhan. Dan dia juga adalah seorang raja. Hari itu Samuel mencari orang yang harus dia urapi untuk menjadi raja. Samuel bilang, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Ada lagi. Dan waktu Daud dipanggil dari padang, Tuhan berkata, inilah orang yang harus diurapi menjadi raja. Di sepanjang hidupnya dia pernah berzina dengan istri Uria. Tapi Daud adalah seorang yang tahu artinya bertobat. Dia tahu artinya kembali ke hati Tuhan. Sehingga dia menulis sebuah Mazmur 51. Mazmur pertobatan. Yang itu sangat berkenan di hati Tuhan. Hari itu seorang Daud membawa tabut kembali ke kota Daud. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Daud ini membawa tabut dengan menggunakan kereta. Dan waktu dia menggunakan kereta, tabutnya ini tergelincir dan mau jatuh. Ada seorang anak imam yang namanya Usa, dia menyentuh tabut itu. Dan Usa mati. Dan disitulah Daud berkata, Daud marah dan berkata, kalau seperti ini Tuhan, bagaimana aku bisa membawa tabutmu? Akhirnya Daud berhenti membawa tabut dan tabut itu ditaruh di rumah Obed-Edom. Dan Alkitab berkata, waktu tabut ini ada di rumah Obed-Edom, keluarga Obed-Edom itu diberkati. Diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Tadi kita sudah baca.
Dan waktu Daud tahu bahwa keluarga Obed-Edom ini diberkati Tuhan karena tabut ini, Daud berkata, oke Tuhan, aku akan bawa tabut ini ke kota Daud. Dan waktu kali ini Daud membawa tabut ini dengan seperti apa yang Tuhan mau. Tabut ini dipikul dan Daud dikatakan, dia berkata, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lena. Hari itu dikatakan Daud itu membawa tabut Tuhan menari-nari dengan sekuat tenaga. Ya. Jadi tadi yang pertama kita belajar Miriam. Miriam adalah seorang nabiah. Yang kedua dikatakan dia saudara perempuan Harun. Jadi dia adalah seorang perempuan. Jadi para wanita kita dipanggil untuk menari. Tapi yang kedua ini Daud, dia pria atau wanita, Bapak Ibu? Pria. Selain pria, dia hari itu adalah seorang raja. Di bangsa kita hari ini yang seorang raja itu kira-kira setara dengan siapa? Setara dengan presiden. Bayangin ya, Daud itu satu, dia laki. Dua, dia adalah seorang raja. Kira-kira kalau seorang presiden atau raja itu menari-nari dengan sekuat tenaga di jalan, buat orang banyak itu memalukan. Tapi Daud gak malu. Daud berkata, aku akan menari dengan sekuat tenaga. Kalau tadi kita baca ayatnya, yang malu siapa? Istrinya. Ya, Daud punya istri yang namanya Mikal. Mikal ini adalah anak dari Raja Saul. Waktu Daud menari-nari dengan sekuat tenaga, istrinya malu. Waktu dia pulang ke rumah, istrinya bilang apa? Daud, kamu tuh malu-maluin. Menari dengan sekuat tenaga, menari bersama dengan para budak. Tapi Daud berkata apa? Kalau bisa aku akan menghinakan diriku lebih lagi. Karena aku sedang menyembah Tuhan Allah yang mengangkat aku menjadi raja. Dengan menyisihkan ayahmu. Dari dalam hidup Daud mengalir sebuah penyembahan. Mengalir sebuah tarian dengan rasa syukur. Dengan sebuah rasa tahu diri. Daud mau bilang seperti ini. Aku seharusnya gak punya darah raja. Harusnya aku gak layak jadi raja. Jadi kalau raja itu kan harusnya Raja Saul. Yang jadi raja berikutnya adalah anak dari Saul. Tapi Daud ini menantu. Harusnya dia gak punya kesempatan untuk menjadi raja. Tapi Daud tahu kalau dia hari itu bisa menjadi raja, itu adalah pilihan Tuhan. Daud diangkat menjadi raja bukan karena dia anak raja. Dia gak punya darah raja. Makanya Daud berkata, kalau bisa aku akan menghinakan diriku lebih lagi. Karena ini adalah rasa syukur, ini adalah penyembahan kepada Tuhan yang telah mengangkat aku menjadi seorang raja. Dan tarian Daud ini kita bisa beri nama Extreme Worshipper. Karena selain Daud ini menari dengan sekuat tenaga, dikatakan setiap 6 langkah Daud mempersembahkan anak lembu dan anak lembu gemukan. Perjalanan dari rumah Obed-Edom ke kota Daud itu kira-kira lamanya 7 hari. Dan kalau setiap 6 langkah mereka mempersembahkan korban, itu seperti apa
lamanya. Ya. Dan Daud mempersembahkan itu buat Tuhan. Setiap 6 langkah ada korban. Setiap 6 langkah ada tarian. Dituliskan dalam kitab tambahan yang tidak di Alkitab. Kan Alkitab berkata dituliskan dalam kitab orang jujur, ya betul ya. Pada waktu kita membaca, ternyata korbannya Daud itu seperti 6 langkah itu luar biasa. Hari itu seluruh Israel ada di bawah kepemimpinan Daud. Setiap 6 langkah ada korban itu seperti apa? Dari rumah yang satu ke rumah yang lain, dari satu kecamatan yang satu kepada kecamatan yang lain yang dilewati oleh tabut Tuhan. Rumah demi rumah mempersembahkan korban buat Tuhan. Sehingga persembahan tarian dari Daud ini membuat Tuhan berkenan kepada satu bangsa yang namanya bangsa Israel. Sehingga bangsa ini mendapat perkenanan dari Tuhan. Angka 6 berbicara tentang daging atau manusia. Artinya apa? Artinya dari tarian Daud ini, setiap 6 langkah kita memotong kedagingan kita. Akhirnya artinya setiap 6 langkah daging kita itu dipotong. Hari-hari ini apa aja sih kedagingan yang masih ada dalam hidup kita? Mungkin itu masih ada kemarahan, mungkin masih ada iri hati, mungkin masih ada apapun yang Tuhan gak suka dalam hidup kita. Biarkan itu Tuhan memotong dari hidup kita. Dan hidup kita itu mempersembahkan tarian demi tarian cinta kita di hadapan Tuhan. Ya. Di Perjanjian Baru juga ada tarian demi tarian. Kita boleh lanjut ke Perjanjian Baru. Seperti yang tadi Ibu Gembala ceritakan, di Perjanjian Baru itu ada sebuah kisah di Markus 6 ayat 22 sampai 24. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Ternyata tarian itu bisa sangat membukakan yang namanya pintu perkenanan. Tarian itu kalau sangat menyukakan hati raja, bahkan raja berkata, kamu boleh minta apapun. Bahkan setengah dari kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Ini raja yang di dunia. Waktu kita menjadi penari-penari Tuhan, mungkin kita bukan nari di hadapan orang. Mungkin Bapak Ibu bisa mengambil waktu untuk menari buat Tuhan di kamar kita masing-masing. Mungkin Bapak Ibu bisa mengambil waktu untuk menyembah di kamar masing-masing. Atau di ruang doa masing-masing. Atau mungkin waktu kita sedang berjalan seorang diri kemanapun, tapi hati kita mulai menari, mulai menyembah. Saat Tuhan berkenan kepada sebuah tarian, maka Tuhan akan berkata, minta apa saja. Sukakan hati Tuhan, maka Tuhan akan berkata, minta apa saja. Di kisah ini dikatakan yang diminta adalah kepala Yohanes Pembaptis. Untuk menjadi seorang penari Tuhan, kita harus mengerti apa yang Tuhan mau. Karena kalau kita salah minta, kita sedang memotong kenabian. Kita sedang memotong yang salah.
Di Mazmur 2 dikatakan, mintalah bangsa-bangsa, maka akan kuberikan kepadamu. Artinya bahkan waktu kita menari di hadapan Tuhan, kita bisa minta bangsa-bangsa. Kita bisa minta keselamatan bangsa kita. Kita bisa minta keselamatan kota kita. Kita bisa minta bangsa kita diluputkan dari bencana. Kita bisa minta kota kita diluputkan dari kerusuhan. Kita bisa minta keluarga kita diluputkan dari yang namanya perpecahan, perceraian. Kita bisa minta anak kita diluputkan dari yang namanya cinta akan dunia. Tarian-tarian kita, baik yang di dalam kamar, yang tidak kelihatan itu akan bisa mengubahkan nasib hidup kita, keluarga kita, bangsa kita, kota kita. Tarian ini mempunyai kuasa yang sangat besar. Saya mau kesaksian. Tadi saya ceritakan kan ya, waktu saya mulai menari kembali di umur 27 tahun, hari itu saya masih pincang. Kaki saya masih artritis. Tapi hari itu ada sebuah panggilan untuk menyembah. Panggilan untuk menari yang Tuhan taruh di dalam hidup saya. Dan waktu saya mulai kembali menari, hampir mungkin itu nggak tiba-tiba ya, tapi dalam 1 tahun kaki saya menjadi sembuh. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, saya jalan normal banget, loncat bisa. Ini adalah sebuah keajaiban. Ini adalah kuasa kesembuhan yang mengalir dalam hidup saya lewat tari-tarian. Artinya waktu kita menari, kita menyembah Tuhan. Ada kuasa ilahi, ada kuasa Roh Kudus yang dicurahkan tanpa batas yang mengalir lewat hidup kita. Kalau Bapak Ibu hari ini mengalami yang namanya sakit. Sakit itu bukan hanya di tubuh ya. Bisa ada sakit fisik, tapi bisa ada sakit di jiwa. Mungkin kita luka dengan seseorang. Mungkin kita marah dengan seseorang. Mungkin kita sedang mengalami yang namanya lembah terdalam dalam hidup kita. Hari ini ada kuasa kesembuhan yang sedang dialirkan lewat tarian, lewat penyembahan dalam hidup kita. Mungkin kalau roh kita sedang sakit, kita merasa jauh dari Tuhan. Kita merasa Tuhan kok sepertinya nggak dengar doa kita. Dan kita nggak mengerti yang namanya petunjuk-petunjuk Tuhan. Hari ini kita mau minta roh kita disembuhkan. Kita mau minta kembali apa yang pernah hilang dari hidup kita. Apa yang pernah rusak dari hidup kita, itu kembali dipulihkan. Ada sebuah kuasa yang mengalir. Kidung Agung 6 ayat 13 berkata seperti ini. Cak, tolong. Ada di PPT-nya. Mundur. Ya, Kidung Agung 6 ayat 13. Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam. Kembalilah, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang. Tuhan memanggil setiap kita kekasih-kekasihnya untuk menarikan tari-tarian perang. Ini bukan rekayasa siapapun, tapi Alkitab berkata tentang tarian-tarian perang. Artinya apa? Artinya pada waktu kita menari, kita sedang melakukan peperangan. Peperangan untuk apa? Untuk mengusir setiap musuh-musuh yang ada dalam hidup kita. Mungkin itu musuhnya berupa hutang piutang. Mungkin musuh itu berupa atmosfer atau keadaan dunia yang menarik anak-anak kita jauh dari Tuhan. Atau musuh kita bisa berupa sakit penyakit dan kita membutuhkan kesembuhan. Tarian adalah sebuah jalan
keintiman. Jalan cinta yang Tuhan buat untuk kita bisa mengakses kerajaan surga. Tarian adalah sebuah akses untuk kita bisa mengambil apa yang dari surga dan diturunkan ke bumi. Ya. Selanjutnya ada tarian, tadi saya mau sharing tentang tarian profetik. Next. Apa artinya tarian profetik? Tarian profetik, kata profetik berasal dari kata prophet yang artinya nabi, ya. Jadi prophet itu bahasa Inggris, artinya nabi. Jadi tarian profetik itu artinya tarian para nabi. Ya kan, tadi kita udah belajar tentang Miriam. Siapa itu Miriam? Seorang nabiah. Ya. Nabi adalah seorang yang mendengar suara Tuhan, menangkap dari Tuhan dan menyampaikannya kepada umat. Next. Artinya tarian profetik adalah tarian yang memberitakan firman Tuhan melalui setiap gerakan tubuh. Jadi setiap gerakan tubuh, setiap baju yang dipakai untuk menari, setiap alat yang kita pakai untuk menari, itu semua ada artinya. Tadi kan kita sudah sama-sama nari. Kau ku sembah. Kita mengangkat tangan. Ya. Kau ku sembah. Ini apa yang sedang kita lakukan? Next. Tindakan profetik adalah sebuah tindakan yang diberikan oleh Roh Kudus, yang menjadi suatu tanda deklarasi dari sesuatu yang terjadi di alam roh. Next. Salah satu tindakan profetik yang ada di Alkitab ada di Keluaran 17 ayat 10 sampai 11. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Jadi ternyata mengangkat tangan itu mempunyai kuasa dan perjanjian yang luar biasa. Amin. Dikatakan pada waktu Musa mengangkat tangannya, Musa ikut berperang enggak? Enggak. Musa disuruh Tuhan naik ke puncak gunung bersama dengan Harun dan Hur. Yang berperang di bawah itu siapa? Yosua, ya. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Musa berkata, Yosua, kamu perang melawan Amalek di bawah. Aku akan naik ke puncak bukit. Dan Musa di bukit itu mengangkat kedua tangannya. Ternyata waktu Musa mengangkat kedua tangannya, maka bangsa Israel akan lebih kuat. Bangsa Israel itu akan menang. Tapi kalau Musa menurunkan tangannya, bangsa Israel kalah karena lebih kuat Amalek. Jadi setiap tarian itu ada artinya. Waktu kita mengangkat tangan, kedua tangan kita, ini membentuk apa? Huruf V. Yang artinya victory. Yang artinya adalah kemenangan. Jadi waktu kita nari, waktu Bapak Ibu menyembah Tuhan, angkat tangan. Ini melambangkan victory. Melambangkan waktu kita mengangkat tangan, kita berkata, Tuhan, kami mengangkat nama-Mu. Kami mengangkat nama-Mu, nama Tuhan yaitu Jehovah Nisi. Jehovah Nisi ini bahasa Ibrani. Tapi kalau bahasa Indonesia artinya
Tuhan adalah panji-panjiku. Tuhan adalah panji kemenanganku. Tuhan adalah panji pembebasku. Jadi apapun, saudara-saudara, masalah yang kita hadapi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini adalah sebuah tindakan profetik, di mana kita mau berkata, semua musuh-musuh kita akan dikalahkan. Tapi kita bersama dengan Tuhan, kita akan berkemenangan. Mengangkat tangan adalah sebuah deklarasi kita di hadapan Tuhan. Waktu kita mengangkat tangan bukan cuma surga yang lihat, tapi iblis juga lihat. Dan iblis berkata, dia takut banget. Kenapa? Iblis takut banget dengan yang namanya tindakan profetik. Dulu di surga, iblis itu kan malaikat jatuh ya. Dikatakan di Wahyu, waktu malaikat jatuh dia menyeret sepertiga malaikat di surga juga menjadi malaikat jatuh atau iblis. Tapi pada waktu kita mengangkat tangan, dia sangat takut, dia sangat kesakitan. Kenapa? Dulu mereka adalah pasukan malaikat yang menyembah Tuhan di surga dulu. Tapi hari ini Tuhan memanggil kita semua untuk menyembah, untuk mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Next. Selanjutnya tindakan profetik yang ada di Alkitab, yang kedua adalah tembok Yeriko. Ya, Ibrani 11 ayat 30 berkata, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Hari itu bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan. Bangsa Israel ada dalam rangkaian peperangan demi peperangan. Hari itu mereka menghadapi yang namanya kota Yeriko. Waktu mereka mau berperang menaklukkan kota Yeriko, Tuhan berfirman, kelilingi kota itu. Ya. Jadi yang tadi disebut sebagai tarian perang itu bukan hanya bukan peperangan secara fisik. Tapi tarian-tarian perang itu adalah waktu kita bisa mendengar suara Tuhan dan kita melakukan dalam ketepatan, kita melakukan dalam ketaatan dan ketepatan, maka itu menjadi tarian perang kita. Waktu bangsa Israel mau mengalahkan Yeriko, bukan Tuhan nggak berkata maju, serbu, kalahkan kota Yeriko. Firman Tuhan berkata, kelilingi kota Yeriko, diam-diam, diam-diam. Nggak boleh ada suaranya. Hari pertama dikelilingi 1 kali, pulang. Perangnya unik ya, luar biasa ya kalau bersama dengan Tuhan. Kita punya strategi perang yang unik. Karena Tuhan itu selalu baru. Hari kedua berangkat lagi, diem-diem kelilingi lagi. 1 kali pulang. Hari ketiga 1 kali pulang. Keempat 1 kali pulang. Sampai hari ke-6. Tapi hari ke-7 mereka kelilingi berapa kali? 7 kali. Dan setelah dikelilingi 7 kali, mereka bersorak-sorai dan tiba-tiba tembok itu runtuh. Jadi memang peperangan itu bukan ada 2 pihak, yaitu pihak kita dan pihak Tuhan. Di dalam tari-tarian perang itu di bahasa Inggrisnya dikatakan namanya Dance of Mahanaim. Di dalam Alkitab Mahanaim itu artinya 2 camps atau 2 kemah, ya. 2 kemahnya itu seperti apa? Waktu kita mengangkat tangan, waktu Musa mengangkat tangan, kenapa bangsa Israel bisa lebih kuat?
Karena ada malaikat-malaikat bala tentara Allah yang di surga ikut berperang bersama dengan Yosua. Di kasus tembok Yeriko, pada waktu bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, bangsa Israel adalah pasukan pertama. Tapi ada pasukan kedua. Siapa pasukan kedua? Pasukan malaikat. Kalau kita belajar teologi, ada satu pelajaran namanya angelologi, atau ilmu yang mempelajari tentang malaikat. Di Alkitab itu diceritakan tentang malaikat itu berulang-ulang ratusan kali. Dan malaikat itu adalah makhluk surgawi yang diutus untuk membantu kita semua menyelesaikan setiap tugas dan destiny yang harus kita selesaikan. Waktu bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko satu kali, malaikat mulai congkel. Dua kali malaikat dorong. Sampai akhirnya waktu sudah dikelilingi 7 kali, apakah bangsa Israel yang bikin tembok itu runtuh? Tidak. Secara arkeologi, secara ilmu pengetahuan dikatakan tembok Yeriko itu tebal banget sampai muat 6 kereta. Wah, tebal banget. Ini 2 kalinya ini mungkin ya, 2 kalinya ruangan ini tebalnya tembok Yeriko. Kalau pakai manusia bisa nggak meruntuhkan tembok Yeriko? Nggak akan bisa. Tapi hari itu kalau tembok itu runtuh, Ibrani 11 berkata, karena iman. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Apapun masalah yang ada dalam hidup kita, tindakan profetik ini Tuhan berikan. Ini adalah seperti jalan pintas. Ya, seperti jalan pintas. Bangsa Israel secara kekuatan gak akan pernah bisa menaklukkan. Tapi dengan doa, dengan ketaatan, dengan ketepatan, peperangan kita bukan hanya dengan kekuatan kita, tapi dengan iman, maka surga bergerak, maka malaikat bergerak. Ya. Ini adalah sebuah, mungkin yang saya sampaikan ini sangat sederhana dan sangat simpel. Tapi saya rindu kita semua belajar bahwa mari kita sama-sama isi hidup kita dengan penyembahan, dengan tarian. Mungkin dengan sangat sederhana, mengangkat tangan, atau berlutut, atau kita mau bersujud. Itu adalah sebuah tindakan-tindakan iman kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu. Hari ini apapun masalah yang kita hadapi, mari kita bawa dalam penyembahan, kita bawa dalam tarian. Kita bawa dalam peperangan. Mungkin tidak pernah hidup kita tanpa peperangan. Setiap hari pasti ada aja ya peperangan dalam hidup kita. Menghadapi masalah, mungkin menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan membuat kita menyelesaikan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ini hidup kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang mengajari kami. Biar setiap kali kami melihat tarian, kami akan ikut menyembah. Setiap kali tarian itu dinaikkan, kami mau menangkap pesan-pesan yang Kau sampaikan.
Sehingga kuasa yang mengalir lewat setiap tarian itu boleh kami nikmati. Biar kami mengalami Tuhan keajaiban-keajaiban yang Kau buat lewat setiap tarian demi tarian. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama membuka pintu gerbang kesembuhan. Buat Bapak Ibu yang mau didoakan karena sakit, mungkin karena punya masalah, atau mungkin engkau berkata, aku udah lama gak bisa ketemu Tuhan. Yang mau didoakan boleh mengangkat tangan, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berkata Tuhan hari ini, Tuhan, kami angkat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Kami butuh disembuhkan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, kita minta, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sembuhkan kami Tuhan. Sembuhkan setiap kesakitan yang ada di hidup kami. Baik itu di tubuh, baik itu di jiwa, baik itu di roh. Kami minta sayap-sayap kesembuhan-Mu Tuhan. Kiara kararara bayas syakararara barabayas. Kiara labayas sikararara bayas. Kita mau naikkan haleluya 12 kali. Biar sayap-sayap kesembuhan-Mu itu Tuhan. Biar Engkau, saya minta Ibu Gembala mulai menumpangkan tangan kepada setiap mereka yang sakit. Haleluya. Kalau ada yang digerakkan untuk mulai menari, saudara-saudara bebas untuk menari dan menyembah. Haleluya. Kami bawa anak-anak-Mu, biar mulai hari ini ada gerbang kesembuhan yang terbuka di tempat ini. Biar mulai hari ini setiap orang yang masuk ke tempat ini akan mengalami kesembuhan.
Mari kita ambil waktu. Izinkan rohnya menembusi hati kita yang paling dalam. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini ada pintu gerbang kesembuhan yang terbuka di tempat ini. Ada pintu gerbang kesembuhan untuk kota kami Tuhan, untuk bangsa kami, untuk hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat hambanya Ibu Eonika. Bapak Ibu, mungkin kita sedang menghadapi masalah yang kita tidak bisa kerjakan. Tetapi sangat simpel sekali Alkitab mengatakan. Dengan mengangkat tangan setiap saat, tanda kemenangan. Dan Tuhan itu bekerja sungguh luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu menghadapi anak, menghadapi pekerjaan, menghadapi tantangan. Mari kita di rumah bangun mesbah, suami istri, anak semuanya. Mungkin istri yang bisa berdoa, suami tidak, atau suami yang tidak mau berdoa, istri tidak. Angkat tangan kepada Tuhan. Itu adalah sebuah wujud penyerahan dan kemenangan Tuhan di pihak kita. Puji Tuhan. Nanti sesudah ibadah ditutup, ada yang mau didoakan, boleh ya. Puji Tuhan, terima kasih Bu Nika, Tuhan memberkati. Dan saya juga pernah lihat Ibu Nika ini patah tangannya ya Bu ya. Tangan kanan apa tangan kiri patah? Tangan kiri patah ya, dioperasi ya Bu. Berapa tahun, usia berapa? Ibu usianya berapa sekarang? 45, saya kira baru 27. 45 waktu usia berapa tangannya patah? 43, udah 40-an ya. Tapi sempurna ya. Bagi Tuhan yang udah mustahil. Nah nanti saya minta doain buat Opa ya, kemarin jatuh ya, saya percaya ya ada kuasa Tuhan yang memulihkan. Amin. Yang sakit pun juga boleh. Saudara, kuat dalam hadirat Tuhan itu membuat sembuh semuanya ya. Sembuh ekonomi, sembuh semuanya. Karena kemenangan di pihak kita. Puji Tuhan, kita akan memberi korban syukur. Bapak Ibu, silakan yang bertugas boleh maju ke depan. Angkat persembahan kita. Kembali lagi juga kita angkat persembahan kita ya Bu. Sebagai tanda penyembahan ya. Ini Tuhan ya. Nanti yang berdoa silakan, yang bertugas silakan maju ke depan. Ya, Priscilla dengan Ibu Diana. Ya, doakan juga nanti Bu Diana ya, biar segala gangguan sendi-sendi semuanya karena sering berlutut dan menari, semuanya akan Tuhan sembuhkan ya. Puji Tuhan. Yang berdoa Ibu Diana, semangat hari. Mari kita dalam berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Kami sudah mendengar sabda-Mu, firman-Mu yang selalu membuat kami lebih berapi-api lagi untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Buat kami bergerak Tuhan Yesus. Tidak duduk diam saja Tuhan Yesus. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan. Bukan karena apapun, tapi dengan tarian pun kami bisa menjadi satu kemenangan untuk menyaksikan kebesaran nama-Mu, kebesaran keajaiban daripada nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau memberi untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Sucikan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan bersorak-sorailah.
Tuhan yang sudah memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya, amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Hari ini 2 kali ya Bu. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Ayo praktek kita berdiri ya saudara. Di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu. Kalau tidak salah kemarin dari Natal ya Bu, mau bikin persembahan 2 kali ya hari ini. Oh minggu depan, oke. Ya. Ya, Opa mau didoakan. Opa duduk dulu ya. Oh ya, di bawahnya ya. Ya. Oke, pengumuman bagi kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tanggal 28 September ini, hari Kamis ya kalau tidak salah, kita ada ibadah Padang di Taman Perubahan Bekasi. Ya, lalu Natal kita akan diadakan awal ya Bu ya, awal Desember ya, karena kita ada pelayanan ke Medan dan Nias ya, dan doakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemarin saya sampaikan bahwa anak saya pemberkatannya tanggal 9 Oktober, tapi saya bilang kemarin saya dengar kata 9 ya, angka tertinggi, saya bilang coba kamu berdoa biar dapat ini kesempatan diberkati di angka 9. 9 mahal itu tiketnya. Nah puji Tuhan dikasih 29 Oktober anak saya diberkati pemberkatan nikah. Dan kemarin Minggu saya khotbah, saya menyanyikan lagu ini ya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kalau Tuhan kehendaki, saya mau pelayanan dulu di Sydney dan tanggal 20 Bapak Ibu doakan. Saya bertiga, saya, suami saya dan Yedija. Kami pelayanan dulu di Sydney. Saya bilang, kalau pergi saya tidak mau nganggur karena saya sudah dibayar sama Tuhan. Jadi kami mau pelayanan dulu. Tadi sudah di WA, konfirmasi. Tanggal 20 itu saya berangkat. Sampai sana hari Sabtu, Jumat. Sampai sana Sabtu, langsung sudah ada beberapa pelayanan. Lalu hari Minggunya juga, Senin kalau nggak Selasa kami baru ke Melbourne. Hari Minggunya 29 pemberkatannya. Dan kenapa tadi saya diberkati dengan lagu ini kemarin Minggu? Rupanya anak saya bilang, "Mah, aku rupanya nggak pemberkatan aja dan catatan sipil, tapi langsung resepsi." Ya puji Tuhan sekalian. Jadi tadinya saya berdoa aja ya dia nanti main piano di sana. Jadi 29 dan saya kembali ke Indonesia tanggal 2 sampai sini tanggal 3. Semua Tuhan yang menjawab ya Bapak Ibu. Saya hanya sering mengangkat tangan saja karena saya modalnya yaitu tadi
modalnya iman ya Bu ya, iman dan amin. Dan Bapak Ibu, banyak hal yang saya tidak mampu lakukan. Dan kemarin waktu Mei ya, tahun ini Mei, kami dengan tim Oceania bersama Ibu Iren, kami satu tim ada yang ke mana? Di New Zealand, kemana-mana saya ikut juga. Dan di situ, wah saya benar-benar belajar terseret-seret. Dan puji Tuhan hari ini saya mendapat kabar yang baik. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat pujian. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ya, nanti yang mau didoakan silakan berdoa, maju ya. Tapi kita tutup dulu ibadah kita, ada breakfast bersama kita. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kami serahkan Tuhan, jemaat Tuhan GBT itu Beta Harapan Indah. Yang ada beberapa keluarga yang keluar kota, keluarga Bu Linda, keluarga Bu Mecan. Tuhan akan memberkati walaupun di luar kota, Tuhan menolong. Dan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan diubahkan Tuhan. Kami lebih mengejar Tuhan dengan tindakan-tindakan iman, dengan tindakan-tindakan profetik yang sifatnya sederhana tetapi sangat besar kuasanya, yang menyukakan hatimu ya Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan mengambil alih segala beban permasalahan kami ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk perjalanan hamba-Mu nanti tanggal 20 Oktober untuk ke Sydney dan ke Melbourne. Biar Tuhan, hamba terbatas, hamba tidak bisa apa-apa, tetapi Tuhan yang membawa kami. Hanya Tuhan sendiri yang membawa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala program-program gereja-Mu, baik itu latihan tarian-tarian anak-anak, membangkitkan sebuah generasi bagi pemuji kemenangan bagi Tuhan. Biar nanti akan terus Tuhan tolongi Ibu Dini dan Ibu Deborah Diana yang akan mengkoordinir. Biar Tuhan akan memakai kedua wanita ini untuk membangkitkan kemenangan demi kemenangan kepada putra-putri kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan perjalanan tanggal 28 September untuk ibadah padang di Taman Perubahan Jatiwarna, Tuhan yang akan memberkati setiap peserta, semuanya sehat, lancar semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kendaraan yang ditumpangi semuanya berjalan dengan baik, dan tempat-tempat yang akan dipakai semuanya disucikan, dikuduskan, membawa kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, Tuhan hamba-Mu Ibu Eunike dan bersama tim penari. Tuhan pakai, Tuhan membukakan Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi, kemenangan demi kemenangan lewat tarian yang sederhana tetapi membukakan tingkap-tingkap surgawi, mencurahkan berkat bagi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, mari kita mengangkat tangan, dua tangan kita saudara. Kita mengangkat tangan, jangan setengah tiang, jangan setengah-setengah. Angkat setinggi mungkin, tandanya engkau dengan sungguh kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kami terima dengan iman, dan setiap persembahan yang dihantar oleh umat-Mu, tumpangkan tangan dan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, setiap tangan-tangan yang memberi ini menjadi tangan yang diurapi Tuhan. Tidak akan pernah berkekurangan, tidak akan pernah mengalami krisis dan resesi, tetapi setiap taburan ini akan menjadi tuaian yang besar untuk mencukupi segala, bahkan lebih, menjadi alat, menjadi berkat bagi kami semua. Berkat Tuhan melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya menerima berkata amin. Tuhan
memberkati saat teduh sebentar. Tuhan, kami serahkan juga untuk yang membawa persembahan makanan